Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Bapak dalam pembahasan materi tematik tema 5 tentang teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi merupakan teks yang berisi informasi berdasarkan fakta dan kenyataan. Teks non-fiksi dapat kita temukan di dalam artikel, surat kabar, atau majalah. Contoh teks non-fiksi yang pertama, Isai. Isai merupakan sebuah karangan atau tulisan yang membahas suatu tema dari sudut pandang pribadi si penulis. Yang kedua adalah jurnal tentang sejarah atau ilmiah. Yang ketiga, biografi. Apa itu biografi? Biografi merupakan kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang. Contoh teks non-fiksi yang keempat adalah karya tulis ilmiah. Ada skripsi, tesis, dan disertasi. Skripsi merupakan tugas akhir sarjana strata 1 atau S1. Khususnya, skripsi ini ada di Indonesia. Yang kedua adalah tesis. Tesis merupakan tugas akhir sarjana strata 2 atau S2 yang berupa penelitian ilmiah. Yang ketiga adalah disertasi. Disertasi merupakan tugas akhir strata 3 atau S3. Langkah menggali informasi dari teks non-fiksi. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membaca dengan saksama. Kemudian kita menjawab pertanyaan dari teks yang telah dibaca. Atau kita bisa membuat pertanyaan sendiri berdasarkan panduan pertanyaan 5W dan 1H yang telah kalian pelajari sebelumnya. Selain menjawab pertanyaan dan membuat pertanyaan berdasarkan teks non-fiksi, kita juga bisa menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Ide pokok merupakan inti permasalahan dari suatu teks. Nama lain ide pokok adalah pikiran pokok, pikiran utama, dan gagasan pokok. Bagaimana cara menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi? Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca dengan seksama. Yang kedua, temukan kalimat yang mengandung informasi atau permasalahan dasar teks tersebut. Setelah menemukan informasi atau permasalahan dasar, kita simpulkan kalimat tersebut menjadi ide pokok. Contoh paragraf teks non-fiksi, kita akan temukan kalimat inti dan ide pokoknya. Bapak akan bacakan, ekosistem yang terdapat di bumi dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk tanpa ada campur tangan manusia, misalnya hutan dan laut. Sementara itu, ekosistem buatan merupakan ekosistem yang dibuat oleh manusia. Contoh ekosistem buatan adalah sawah, kolam, dan akuarium. Anak-anak, dari teks yang telah kita baca tersebut, kita bisa menyimpulkan kalimat penting atau kalimat pokok yang ada di dalam paragraf tersebut, yaitu berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Kemudian dari kalimat tersebut bisa kita simpulkan menjadi ide pokok, yaitu jenis ekosistem berdasarkan cara terbentuknya. Itulah yang dibahas di dalam paragraf tersebut. Selanjutnya, kita akan belajar tentang membuat teks ringkasan non-fiksi. Ringkasan merupakan informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih ringkas dan padat dari teks aslinya. Bagaimana cara kita membuat ringkasan dari teks non-fiksi? Tentunya yang pertama, kita membaca terlebih dahulu dengan saksama. Yang kedua, menentukan ide pokok setiap paragraf. Setelah kita menemukan ide pokok,
Kita susun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat dengan menggunakan kalimat sendiri. Perlu diperhatikan dalam menyusun ringkasan teks non-fiksi, kita harus menggunakan pemilihan diksi yang tepat, yaitu pemilihan kata. Dan sesuaikan tulisan yang kalian tulis sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar atau EYD, ejaan yang disempurnakan. Bagaimana jika kita ingin mengembangkan sebuah teks non-fiksi? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan topik yang akan dikembangkan. Misalnya, kita akan menentukan topik tentang harimau sang pemangsa utama dalam ekosistem hutan. Kemudian setelah menentukan topik, yang kedua membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya berkaitan dengan topik yang akan diangkat. Misalnya, dari harimau sang pemangsa utama dalam ekosistem hutan, kita tentukan kosakatanya yaitu harimau, hewan, pemangsa, karnivora, hutan, habitat, dan rantai makanan. Setelah kita menemukan kosakata tersebut, kita menuliskan ide pokok. Misalnya, kita ambil satu ide pokok yaitu harimau adalah predator dalam ekosistem hutan. Langkah yang keempat, setelah kita menemukan kosakata tadi, kemudian kita buat ide pokoknya, kembangkan ide pokok tersebut menjadi kalimat utama. Sebagai contoh, sebagai anggota ekosistem hutan, harimau merupakan predator utama dalam rantai makanan. Setelah kita membuat kalimat utama, kita mencari informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama tersebut. Kemudian kita membuat kalimat pendukung atau kalimat penjelasnya. Sebagai contoh, dari kalimat utama yang telah kita buat tadi, kita bisa membuat kalimat penjelasnya, yaitu harimau termasuk hewan karnivora karena memakan daging hewan lain. Kemudian bisa juga dalam rantai makanan di ekosistem hutan, harimau berperan sebagai konsumen tingkat akhir. Tidak ada hewan lain yang memangsa harimau. Itu kalimat penjelas yang bisa kita buat. Nah, setelah kita membuat kalimat penjelas itu, kita susun kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai dengan urutan sehingga menjadi paragraf non-fiksi yang padu. Itu langkah yang bisa kita lakukan dalam menyusun teks non-fiksi. Demikian penjelasan pemaparan materi dari Pak Yos. Semoga dapat menambah pengetahuan kalian. Tetap semangat, salam sehat, salam semangat.